Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, cuaca mendung dengan gerimis yang tidak terlalu deras, namun cukup untuk membuat siapa saja merasa berat untuk keluar rumah. Aku, seorang pemuda bernama Ardi, berdiri di depan pintu rumahku, menatap dunia luar dengan perasaan campur aduk. Sebuah perjalanan panjang sudah menanti, dan aku tahu, itu adalah langkah pertama dari sebuah perubahan besar dalam hidupku. Aku berasal dari sebuah desa kecil yang terletak di ujung kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Di desa itu, kebanyakan orang hidup dengan cara yang sederhana, tanpa banyak ambisi untuk keluar dari zona nyaman mereka. Namun, aku tidak pernah merasa puas dengan keadaan itu. Sejak kecil, aku selalu bermimpi untuk meraih lebih, untuk melangkah lebih jauh, dan mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ditawarkan oleh desa ini. Mimpi itu mulai muncul sejak aku masih duduk di bangku sekolah menengah. Setiap kali aku melihat orang-orang sukses di televisi atau membaca kisah-kisah inspiratif, hatiku selalu dipenuhi dengan tekad dan semangat untuk meniru mereka. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Tetapi, seperti kebanyakan orang yang berasal dari desa seperti aku, ada banyak rintangan yang harus aku hadapi. Masalah pertama adalah keluargaku. Ayah dan ibuku adalah orang yang sederhana. Mereka bekerja keras sebagai petani dan pedagang kecil. Mereka selalu mengajarkan aku untuk bekerja keras dan hidup jujur. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami keinginanku untuk keluar dari desa ini dan mengejar mimpi-mimpiku. Mereka lebih memilih aku untuk tetap di sini, menjalani hidup yang sederhana namun stabil. Bahkan saat aku mengungkapkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar, mereka tampak ragu. "Ardi, kenapa harus jauh-jauh? Di sini sudah cukup baik. Banyak orang yang sukses tanpa harus keluar dari desa," kata ayah dengan nada yang penuh kekhawatiran. Namun, aku tahu, jika aku terus tinggal di sini, aku akan terus terperangkap dalam rutinitas yang sama. Aku butuh lebih dari sekadar pekerjaan yang aman dan hidup yang sederhana. Aku ingin meraih mimpiku, meskipun itu berarti harus melawan keraguan keluargaku sendiri. Hari itu, aku memutuskan untuk melangkah. Aku tahu, ini bukan keputusan yang mudah, dan banyak orang akan meragukannya. Bahkan diriku sendiri sempat merasa takut. Tapi, di balik ketakutan itu, ada secercah harapan yang terus menyala. Aku tak bisa lagi menunggu, tak bisa lagi ragu. Aku harus melangkah. Karena, seperti yang selalu aku yakini, dalam hidup, kita tidak pernah bisa maju jika kita terus ragu. Dengan satu tas kecil yang berisi beberapa pakaian dan buku-buku penting, aku memutuskan untuk berangkat ke kota besar. Perjalanan ini tidak hanya untuk mengejar pendidikan, tetapi juga untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah ragu untuk melangkah menuju impian yang lebih besar. Setelah meninggalkan desa yang aku cintai, aku menginjakkan kaki di kota besar yang penuh dengan kebisingan dan keramaian. Kota yang sebelumnya hanya aku lihat di televisi kini ada di hadapanku, dengan segala kemewahan dan kesibukannya. Namun, meski terlihat gemerlap, aku merasa asing dan kecil di tengah-tengah dunia yang baru ini. Aku tiba di kota dengan harapan yang tinggi, tetapi kenyataan ternyata jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. Tak ada lagi keluarga yang selalu mendukung. Tak ada lagi teman-teman yang menemani dalam setiap langkah. Semua terasa sunyi, seolah aku hanya bagian dari keramaian yang tak dikenal. Aku harus memulai segalanya dari nol, dan itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Hari pertama di kota, aku langsung merasakan betapa sulitnya untuk bertahan. Aku mencari tempat tinggal yang terjangkau, dan akhirnya menemukan sebuah kos kecil di pinggir kota. Lokasinya cukup jauh dari kampus, namun aku tahu, ini adalah pilihan terbaik yang bisa aku ambil dengan budget yang terbatas. Pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe yang aku dapatkan juga tak membuatku merasa lebih baik. Rasanya seperti bekerja hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menggapai impian. Di hari-hari awal, aku sering merasa putus asa. Aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke kampus, kemudian bekerja sampai malam. Terkadang,
Aku merasa begitu lelah sehingga hampir tak bisa melanjutkan. Uang yang aku dapatkan dari pekerjaan paruh waktu hampir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi, aku harus membayar biaya kuliah dan buku-buku yang mahal. Aku sering merasa cemas, bertanya-tanya apakah keputusan yang aku buat sudah benar. Di tengah kesulitan itu, aku bertemu dengan beberapa orang yang memberiku inspirasi. Salah satunya adalah Rina, seorang teman sekelas yang ternyata berasal dari keluarga yang juga tidak kaya. Rina bekerja keras untuk membayar kuliah dan hidup di kota ini. Walaupun dia sering kelelahan, Rina selalu tersenyum dan optimis. Dia mengajarkan aku untuk tidak mudah menyerah, untuk selalu berusaha meski jalan terasa berat. Ardi, kita semua punya beban masing-masing, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berjuang. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena setiap langkah kita, sekecil apapun itu, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan, kata Rina suatu sore, setelah melihatku terlihat lesu dan kelelahan. Kata-katanya seperti cambuk yang mengingatkanku kembali akan tujuan utama aku berada di sini. Aku tidak boleh terlalu fokus pada kesulitan yang ada. Setiap rintangan adalah bagian dari proses untuk mencapai impian. Jika aku berhenti, aku tidak akan pernah tahu seberapa dekat aku dengan keberhasilan. Dari situ, aku mulai memandang segala tantangan dengan cara yang berbeda. Setiap pagi, meskipun lelah, aku tetap bangun dengan semangat baru. Aku mulai mengatur waktu lebih baik, berusaha keras di kuliah, dan lebih fokus pada pekerjaan. Meskipun tidak mudah, aku mulai merasakan sedikit kemajuan. Nilai-nilai kuliahku mulai membaik, dan aku juga semakin terampil dalam pekerjaanku di kafe. Tentu, masih banyak tantangan yang harus aku hadapi, tetapi aku mulai belajar untuk menghargai setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak hal yang masih harus aku pelajari. Namun, aku yakin satu hal, aku tidak akan ragu untuk melangkah. Setiap tantangan yang aku hadapi, setiap kesulitan yang datang, hanya akan membuatku lebih kuat. Aku sudah memutuskan untuk maju, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Waktu terus berjalan, dan meskipun hari-hariku di kota ini semakin berat, aku mulai merasakan sebuah perubahan dalam diriku. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih matang dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Perlahan, aku mulai menemukan arah dalam hidupku, sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup di kota ini. Suatu hari, saat aku sedang mengerjakan tugas di perpustakaan kampus, aku bertemu dengan seorang profesor yang cukup terkenal di bidangnya, Profesor Adi. Dia adalah sosok yang sangat berpengalaman, dan dia telah menginspirasi banyak mahasiswa dengan pemikiran-pemikirannya yang tajam. Kami mulai berbincang-bincang, dan tanpa disadari, percakapan itu mengubah pandanganku tentang tujuan hidupku. Ardi, kata Profesor Adi sambil tersenyum bijaksana, sekarang kamu sedang berada di persimpangan jalan. Banyak yang datang ke kota ini dengan harapan yang tinggi, tetapi tidak semua bisa bertahan. Namun, yang paling penting bukan seberapa besar harapanmu, melainkan seberapa jelas tujuanmu. Mimpi besar bisa jadi akan mengarah ke jalan yang berliku-liku, tetapi hanya mereka yang tahu tujuannya yang mampu bertahan. Kata-katanya menyentuh hatiku. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku hanya perlu bertahan dan terus berjuang. Namun, aku mulai sadar bahwa hanya berjuang tanpa tujuan yang jelas bisa membuatku kehilangan arah. Aku perlu memiliki tujuan yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar untuk bertahan hidup atau untuk mencari uang. Aku mulai merenung, bertanya-tanya apa tujuan sejati dari perjuanganku di kota ini. Aku ingin membuat perubahan, tetapi perubahan untuk siapa? Setelah beberapa malam berpikir, aku menemukan jawabannya. Aku ingin membantu mereka yang seperti aku, mereka yang datang dari latar belakang sederhana dan berjuang untuk mengubah hidup mereka. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk mewujudkan impian mereka, seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Sejak saat itu, aku mulai mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan baru ini. Aku mendaftar untuk program beasiswa yang memungkinkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Aku mulai mengerjakan proyek-proyek sosial kecil di kampus,
mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam kegiatan yang dapat membantu masyarakat sekitar. Tentu, langkah-langkah ini tidak mudah. Beberapa kali aku merasa frustasi, karena rasanya aku belum mampu membuat dampak yang besar. Namun, aku tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Setiap tindakan kecil yang aku lakukan adalah langkah menuju tujuan besar. Dan meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, aku yakin setiap usaha yang aku lakukan akan membawa aku lebih dekat ke impian yang ingin aku capai. Disinilah aku berada sekarang, di tengah perjuangan yang tidak mudah, namun penuh dengan arti. Mungkin aku belum mencapai semuanya, dan perjalanan ini masih panjang. Tetapi aku tak pernah ragu lagi untuk melangkah. Aku tahu, tujuan sejati yang aku kejar tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk mereka yang juga memiliki impian besar, namun terkadang terhalang oleh keadaan. Dan aku akan terus berjuang untuk mereka, karena aku percaya, setiap langkah yang aku ambil akan membawa perubahan, meskipun itu dimulai dengan langkah kecil. Tanya Peti. Waktu terus berjalan, dan semakin banyak tantangan yang aku hadapi. Namun, semakin aku terjun lebih dalam ke dalam dunia ini, semakin aku merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil adalah bagian penting dari perjalanan hidupku. Aku mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mencapai impian pribadi, tetapi juga untuk memberi dampak pada orang lain, terutama mereka yang memiliki mimpi serupa, namun terhalang oleh keterbatasan. Hari demi hari, aku semakin kuat. Aku mulai mengerti bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari pencapaian besar atau keberhasilan materi, tetapi dari kemampuan untuk terus melangkah meski ada banyak halangan. Terkadang aku merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa frustasi yang hampir membuatku menyerah. Namun entah mengapa, setiap kali aku hampir jatuh, ada dorongan kuat dalam diriku yang membuatku bangkit. Aku tak ingin menjadi orang yang berhenti hanya karena sulit. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari itu. Beberapa bulan setelah aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, aku mendapatkan kesempatan besar yang tak pernah aku duga. Salah satu organisasi besar yang peduli dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil mengundangku untuk menjadi bagian dari proyek mereka. Mereka ingin bekerja sama dengan universitas untuk menciptakan program pendidikan yang lebih mudah diakses oleh anak-anak di desa-desa yang kekurangan fasilitas. Aku tidak bisa menahan kegembiraan. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan impian yang aku miliki sejak awal, untuk membantu mereka yang berada di posisi yang sama seperti aku dulu. Namun, perjalanan menuju proyek itu tidak mudah. Banyak tantangan yang datang, dari mulai perbedaan pandangan dengan rekan-rekan seorganisasi hingga keterbatasan anggaran. Terkadang aku merasa frustrasi karena harus menghadapi sistem yang begitu rumit dan penuh birokrasi. Tapi, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat pada kata-kata Rina dan Profesor Adi. Jangan ragu untuk melangkah. Aku ingat bahwa langkah pertama yang aku ambil untuk datang ke kota ini juga penuh ketidakpastian. Namun aku tetap maju. Dan sekarang, langkah-langkah itu membawaku ke titik ini, di mana aku bisa memberikan kontribusi yang lebih berarti. Setiap keputusan yang aku buat, setiap tantangan yang aku lewati, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Aku belajar untuk menerima kegagalan dan kesulitan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan tekad yang semakin kuat, aku berhasil mengatasi banyak hambatan dan akhirnya proyek tersebut mulai berjalan dengan baik. Kami berhasil mengumpulkan dana, melibatkan banyak relawan, dan menyusun kurikulum yang lebih efektif untuk anak-anak di desa-desa terpencil. Melihat anak-anak tersebut belajar dengan antusias, merasakan manfaat dari pendidikan yang mereka dapatkan, aku merasa seolah semua perjuanganku selama ini terbayar lunas. Mungkin aku bukan orang kaya atau terkenal, tetapi aku merasa kaya dengan kebahagiaan dan kepuasan karena bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Sekarang, aku tidak lagi merasa ragu. Aku tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun itu, membawa perubahan. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin masih banyak rintangan yang harus aku hadapi, tetapi aku sudah siap untuk menghadapi semuanya. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah berhenti melangkah. Aku tahu, meskipun dunia penuh dengan ketidakpastian, selama aku tetap melangkah dengan keyakinan,
Aku akan selalu menemukan jalan menuju impian yang lebih besar. Aku tak akan ragu untuk melangkah. Karena setiap langkah adalah sebuah harapan. Dan harapan itu yang akan membawa aku lebih dekat dengan tujuan sejati. Tanya Cepeti.